Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Waalaikumsalam. podcast Manajemen Keuangan Publik dengan saya Misnawati dan rekan saya Gris Ripka Warumi. Halo Gris, Halo Misna. di sini kami akan berdiskusi tentang desentralisasi otonomi daerah dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, sebelumnya mari kita sambut bersama narasumber kita yang telah hadir dan bergabung pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Bambang Sutiono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Publik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Semoga senantiasa sehat ya, Pak. Ya, sehat-sehat selalu. Apakah Bapak sudah siap untuk podcast hari ini, Pak? Ya, oke. Oke, langsung saja ya, Pak. Nah, terkait dari isu kebijakan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah dalam hal ini sudah ada bukti konkret gitu ya dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan atau usaha pemerataan pendapatan secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu, diadakannya tadi kebijakan yaitu desentralisasi fiskal, di mana kebijakan ini memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola potensi daerahnya masing-masing. Nah, untuk realisasi kebijakan desentralisasi ini terwujud pada belanja negara dalam transfer ke daerah dan dana desa atau yang kita kenal dengan TKDD. Berdasarkan laporan Ya. keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2021, diketahui bahwa TKDD ini sudah terrealisasi sebesar 785,71 triliun rupiah, di mana transfer ke daerah sebesar 713,85 triliun rupiah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa TKD atau transfer ke daerah ini terdiri dari 4 pos. Yang pertama ada pos dana perimbangan, yang kedua ada dana insentif daerah atau DID, yang ketiga ada dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan yang keempat ada dana otonomi khusus atau OTSUS. Nah, yang kita akan bahas pertama terkait dana alokasi umum. DAU atau dana alokasi umum ini berada di pos dana perimbangan. Nah, apa sih itu DAU? DAU ini merupakan jenis transfer dari pemerintah pusat yang nantinya dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tadi. Nah, berdasarkan data dalam LKPP tahun 2021, realisasi DAU ini sebesar 377,79 triliun rupiah. Nah, berdasarkan realisasi tadi, diketahui bahwa hanya sebesar 28% dari penerimaan negara. Sedangkan untuk minimal penyaluran DAU itu kurang-kurangnya kan 26%. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana DAU itu dialokasikan sebagai alat pemerataan, di mana peran strategis distribusi DAU ini ternyata belum dapat secara utuh menjalankan dan merealisasikan sesuai amanat undang-undang tadi. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait apa sih yang menjadi penghambat DAU ini tidak atau masih belum maksimal dalam menjalankan dan merealisasikan pemerataan di Indonesia itu sendiri. Dan berapa sih pendapat Bapak persentase DAU? Tadi kan sekurang-kurangnya 26%. Persentase persentase DAU ini sehingga pemerataan di Indonesia ini dapat terrealisasikan. Oke, baik. Jadi pemerataan ya. Key topiknya adalah pemerataan. Nah, apa itu pemerataan? Kan, apakah dirata itu artinya bahwa semuanya dapat sama gitu kan? Apakah anggarannya dialokasikan aja sama ya? Apakah begitu? Atau pemerataan itu adalah sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kayak DKI nggak dapat DAU kalau nggak salah, DKI kan sudah mandiri, gitu. Jadi sudah tidak dapat DAU. Jadi
eh, apa konsep DAO itu harusnya sejalan dengan yang lainnya, bahwa maksudnya alokasi lainnya ya, dan alokasi lainnya khusus atau dana bagi hasil gitu, itu harus konsisten gitu dengan yang lainnya. Jadi seharusnya pemerataan itu bukan persoalan dibagi rata, bukan, tapi pemerataan itu sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh daerahnya gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau tidak efektif misalnya, iya itu karena membaginya tidak ada evaluasi tentang oke, eh, dana alokasi umum itu ditujukan untuk apa? Untuk supaya dia punya kemampuan fiskal yang kuat gitu lah, yang mandiri. Nah, dilihat dong, Pak, saya yakin lah DAO itu pasti untuk bayar gaji gitu, gajinya pegawai daerah gitu kan, nambah ke sana. Nah, waktu bayar gaji, kemudian orang-orang ini kerja dengan efektif nggak gitu untuk membuat kemudian dia bisa menghasilkan PAD gitu misalnya. Jadi kaitan dengan PAD enggak gitu. Jadi ya saya yakin evaluasi belum sampai ke sana gitu. Misalnya, jadi kalau ditanya kenapa sebabnya, pasti evaluasinya nggak sampai ke soal efektif tadi gitu, sampai tujuan itu. Kalau bagi secara efisien aja, saya nggak yakin juga secara efisien. Efisien kan output dibanding input kan. Jadi outputnya daerah itu dibandingkan dengan DAU apa gitu kan, saya nggak yakin juga mereka melakukan itu. Tapi kalau dibagi supaya mereka bisa bayar gaji, itu setahu saya gitu. Itu standarnya gitu. Supaya bisa nggak sampai kolaps kan, kalau nggak bisa bayar gaji kan kolaps, atau nggak berjalan itu daerahnya nggak ada listrik gitu kan, wah bisa bisa atau nggak ada kertas, nggak ada apa kan, bisa nggak beroperasi kan, bahaya sekali. Jadi DAO itu untuk itu gitu. Padahal dengan itu diharapkan kemudian dia jadi bisa mandiri ya, bisa misalnya PAD, jadi orang-orang yang bekerja dengan benar. Apakah ada evaluasi terhadap seperti itu? Coba aja kamu cari gitu. Ada nggak evaluasi terhadap DAO gitu? Dan apakah evaluasinya melihat efektivitasnya gitu? Ya, kalau melihat bahwa DAO itu sudah digunakan secara benar sesuai peraturan, saya yakin adalah auditnya pasti begitu gitu. Tapi kalau mengaudit efektivitas, ya saya nggak yakin itu. Biar BPK juga mampu melakukan itu, saya nggak yakin. Gitu ya, karena BPK-nya udah capek, ngaudit keuangan aja capek. Suruh ngaudit lagi begitu, waduh, berat. Gitu misalnya, itu tanggapan saya. Terkait tadi DAO ya Pak, ternyata DAO ini dananya dalam arti pemerataan itu hanya nominalnya saja, sedangkan belum ada terkait evaluasi bagaimana DAO ini sudah efektif atau belum. Eh, Dievaluasi bagaimana permasalahan di daerah itu, pemerintah cuma memberikan nominal yang rata saja gitu ya Pak ya, sehingga Hmm, efektif tidak efektifnya itu belum diketahui karena tadi permasalahan tiap-tiap daerah itu jelas berbeda. iya gitu. Nah, Dan bagi rata maksudnya bukan uangnya sama kan, dibagi rata sesuai dengan ada perhitungan fiskalnya lah, fiskal debt atau apa, atau fiskal gap. ya, Ada rumusnya lah untuk menghitung DAO. Pakai rumus-rumus aja gitu. Jadi betul. pemerataan itu juga ada rumus. Oke, ada tambahan lagi Pak? Kalau tidak bisa Ya, ke jadi tolong pertanyaan. kamu lihat ya, namanya pemerataan itu apa dalam definisi manajemen publik gitu loh. Salah satu konsep pemerataan kan dibilang sama Pak Anies, menarik untuk kamu quote dia gitu kan. Apa menurut Pak Anies itu pemerataan gitu. Itu bisa jadikan contoh reference untuk mengukur pemerataan. Kalau ada yang lain, Pak Ganjar ngomong pemerataan apa? Pak Jokowi ngomong pemerataan itu apa? Jadi harus harus terukur kan gitu. Pemerataan itu apa? Gitu. Kalau Pak Anies misalnya pemerataan itu bahwa eh, orang-orang kecil punya akses yang sama, misalnya kayak begitu kan. Iya, Berarti betul. daerah yang miskin itu bisa punya SDM yang sama nggak sama daerah kayak DKI kan gitu kan, jadinya kalau dia out. Bisa nyekolahin nggak itu daerah itu, apa, atau menggaji, meng-hire orang dengan kualifikasi yang sama seperti DKI kan begitu, atau daerah yang sama lah. Begitu jadinya itu pemerataan. Iya. Tujuannya untuk
setiap orang itu punya perlakuan yang sama gitu Pak ya Iya seharusnya. gitu kan. Harus harus punya kesempatan yang sama untuk memperoleh yang sama. Oke Pak, selanjutnya boleh Grace terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih Nisna untuk tadi topik eh, dari dana alokasi umum. Bapak di sini saya izin untuk bertanya tentang dana desa. Nah, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang dimana bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, serta kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dana desa secara umum dialokasikan sebesar 10% dari alokasi anggaran transfer pada APBN. Berdasarkan data BPS Indonesia memiliki 84.096 desa kelurahan sepanjang tahun 2021. Nah, di tahun 2021 itu penyaluran dana desa telah terrealisasi sebesar 71,85 triliun atau 99,80% dari pagu. Nah, pada tahun 2021 itu juga pemerintah masih memprioritaskan penggunaan dana desa untuk jaring pengaman sosial berupa BLT desa dan dukungan pendanaan pemulihan ekonomi skala nasional skala desa. Nah, yang saya mau tanyakan, menurut Bapak, apakah alokasi dana desa tersebut sudah efektif dan apakah itu tepat diterapkan mengingat dana desa yang dialokasikan sebesar 10% dari alokasi anggaran transfer pada APBN dengan jumlah desa 84.096. Oke, terima kasih Grice. Jadi eh, tadi saya efektif itu apa kan? Efektif itu adalah ukuran seberapa sesuainya output ya dengan harapan masyarakat atau dengan standar diharapkan masyarakat. Jadi dana desa itu diberikan untuk membantu desa untuk menjadi lebih mandiri. Salah satu tujuannya itulah mandiri, kemandirian desa pasti. Nah itu kan banyak tujuan ya. Mungkin GC bisa lihat tujuan-tujuan lain. Tapi pertama mandiri. Jadi kan harapannya menjadi mandiri. Apa itu mandiri? Kalau harapannya mandiri itu berarti kan dia punya sumber-sumber keuangan bisa membuat perekonomian desa itu berputar ya gitu. Jadi kegiatan ekonominya di desa itu bergerak dengan stimulus dari uang dana desa. Jadi misalnya dana desa itu terima 1 miliar gitu, jadi ada kegiatan ekonomi 2 miliar misalnya gitu. Jadi ada stimulusnya. Nah itu akan membuat kemandirian desa. Jadi desa itu punya dari uangnya cuma 1 miliar menjadi 2 miliar diolah di sana gitu kan. Itu berarti ada ukuran kemandirian. Itu salah satu ukuran kemandirian bahwa ekonominya bergerak lebih besar daripada dana stimulusnya. Yang lainnya apa? Yang lainnya ya tergantung misalnya dia yang namanya mandiri itu ada ukurannya, ada kriteria mandiri itu. Misalnya punya pasar gitu, punya pasar yang kelasnya saya nggak hafal ya, berarti punya pasar, punya puskesmas, berapa puskesmas gitu kan. Kemudian dengan dana itu dia bisa membangun itu gitu, membangun tadi yang sesuai dengan indikator kemandirian. Nah, lain lagi ada ukuran, ini kan ukuran pemerintah tuh kan. Kita harus punya ukuran memang nggak bisa tanpa ukuran. Tapi bisa juga ukuran akademisi gitu, ukuran nampaknya normatif, ya. Ukuran eh, apa yang disebut mandiri itu, desa yang mandiri. Desa yang mandiri pasti punya penghasilan asli daerah yang cukup untuk membuat dia apa mengelola ininya pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah daerahnya menggaji dengan cukup ya,
punya pegawai yang cukup gitu. Kemudian memberikan pelayanan yang cukup kepada masyarakatnya. Nah, itu yang dilihat itu, dibandingkan tuh efektif atau tidak efektif. Nah, apakah dana desa sekarang sudah mencapai itu? Saya rasa belum ya. Dana desa kan baru baru digerakkan. Kemudian ya mohon maaf ya kalau kalian di desa kan SDM-nya pasti kurang kan. Tapi masalah SDM, kemudian apa struktur organisasinya juga belum firm ya, belum clear gitu ya. Apakah sekarang pertanyaan saya tuh, apakah pegawai desa itu pegawai negeri? Setahu saya bukan. Pegawai desa itu adalah pegawai yang diangkat oleh kepala desanya gitu. Jadi kayak tim sukses kepala desa bisa jadi pegawai negeri, pegawai desa. Nanti kalau berganti ininya, kepala desanya ganti pegawainya. Jadi tidak seperti apa, aparatur sipil negara yang punya karir yang terjamin gitu ya, yang ada perlindungan. Itu isu-isu yang mesti dibahas. Jadi, wah pasti jauh lah dari soal efektif itu gitu. Jadi kalau boleh dikatakan sekarang dana desa ya hanya untuk memastikan bahwa ada alokasi dana ke desa untuk stimulus gitu. Stimulus di desanya untuk mereka menggerakkan kegiatan desanya dengan lebih baik. Gitu, Gerica, kalau menurut saya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Berarti dari desa sendiri itu harus mandiri ya, Pak. Ya, itu salah satu tujuan desa kan. Desanya harus bisa jadi pemerintah desanya tuh bisa uang itu untuk pemerintah desa kan, dan desa dikelola untuk rakyatnya kan. Dengan uang itu diharapkan kemudian bisa mengencourage ekonomi desa kan gitu. Begitu kan bayangkannya. Coba betapa sulitnya itu. Kamu pernah ke desa nggak? Desa di Papua gimana, Gerica? Pusing kan lihat itu. Waduh, kalau Gimana desa kalau di bikin bisa Papua cerita tuh, kali? kalau menurut saya desa di Papua itu masih ini ya, belum terlalu mandiri, Pak. Masih bergantung pada dana yang dikasih dari ini, apa, pemerintah pusat kayak gitu, Pak. Jadi kayak desanya tuh masih ini, bukan bukan tertinggal, Pak. Cuma kayak masih kurang lah ya, Pak, kalau dilihat-lihat di sana. Ya, ya itulah itu yang menurut saya menarik. Bisa kamu nulis tentang desa gitu ya. Kamu lihat aja contoh desa di tempat tinggal kalian atau di daerah kalian di Papua. Bisa coba dilihat desanya punya apa ya. eh, udah sampai kemana ininya kehidupan pelayanan publiknya kan gitu. Mandiri itu kan berarti mungkin punya fasilitas kesehatan kan, punya fasilitas umum untuk masyarakatnya, kemudian punya pasar ya, punya sekolahan gitu kan, yang cukup kan untuk orang itu bersekolah di desa itu gitu. Paling tidak sampai level apa, SD, SMP, nanti SMA keluar dari desa gitu kan. Paling tidak apa gitu kan. Ya itu kamu rasakan kemudian bagaimana pelayan publiknya kan. Apakah pegawainya desa itu bisa melayani publik dengan baik kan? Kan Christian bisa cerita tuh di chat. Kemudian beramah senyum, kemudian menawarkan pertolongan atau kalau didatangin dicuekin gitu. Kalau nggak ada uang nggak jalan gitu misalnya kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa dibahas tuh gimana desa di Papua gitu. Apa bedanya desa di Papua dengan desa di Jawa gitu misalkan. Bisa menarik dari bahas. Jadi dengan kalian berasal dari mana-mana itu sebetulnya tinggal tanya aja, telepon aja tetangga di sana di daerah, tanya aja gimana suasana di sana gitu. Kan bisa ditulis tuh menarik gitu. Setahu saya kan saya ngobrol sama orang Pak Camat di Cirebon gitu kan. Bagaimana persoalan desa itu. Ya, jadi saya tahu itu bukan pegawai negeri, ya itu salah satu masalah tuh. Sekarang kalau ganti kepala desa, ganti semua gitu. Oh, ganti semua kan barang belajar baru lah gitu. Gimana lagi gitu. Itu masalah gitu. Gimana mau efektif gitu kan. Gimana mau kita mau membangun pemerintahan desa yang efektif kalau seperti itu modelnya. Nah, itu kan menjadi pusing. Jadi uang cuma salah satu, tapi ada hal lain kan.
sistemnya pemerintahan desa gitu. Itu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Apakah ada tambahan lagi? Ya, saya rasa menarik untuk kalau bandingkan. Miss Nawati dari desa apa biasanya? Saya dari Madura, Kabupaten Bangkalan ya, Pak. Ya, cari desa di Bangkalan sama bandingin sama kamu Papuanya mana, Gece? Saya Papuanya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak. Nah, Yapen kan desa di Yapen. Bandingin kan menarik. Compare gitu desanya. Ya, contoh kan. Jadi itu kan kaya tuh tulisan kayak gitu kan. Atau kamu tanya lagi desa yang lain lagi di teman kamu mana gitu kan. Kaya sekali tuh. Ngomongin ya nggak perlu yang apa ya yang apa ya berangan-angan ngomong fakta aja gitu. Jadi pegangannya cuma ini tujuan desa itu apa. Kemudian ada dana desa tujuannya apa. Terus tadi kalau namanya evaluasi dana itu selalu begitu. Dana itu dipakai sesuai tujuannya kan pasti itu tanya. Kemudian ekonomis enggak, efisien enggak, efektif enggak, itu bahasnya. Sekali lagi nih, kalau namanya ekonomis itu bicara soal dia bisa berhemat, Mbak. Artinya tadinya anggarannya 1 juta, cuma jadi 500.000, itu berarti ekonomis karena bisa cari yang lebih murah gitu dan kualitas yang sama. Kemudian efisien itu berarti rasionya output banding input, rasionya lebih tinggi dibanding daerah lain atau dibanding periode yang lalu. Kemudian efektif, efektif itu bicara soal kualitas output. Outputnya itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum, sesuai dengan standar pelayanan atau belum gitu. Itu nggak ada kaitan dengan input lagi ke output. Apa efektif itu bicara soal kualitas output. Oke, Ya, diingat baik. itu ya, karena itu muncul terus. Nah, kalian kan akuntan, ya itu. Kalau bicara soal akuntan, ada dua aja akuntan keuangan itu adalah pengukuran nilai aset, laba. Itu kalau akuntan keuangan. Itu bicara soal fair value, historical cost, ya, eh, apa net realizable value. Itu kalau akuntansi keuangan. Laba, comprehensive income, itu laba kalau keuangan. Manajemen, wah ya luas manajemen termasuk ini. Accounting management tuh cara soal compliant kepada objektif tujuan, bisa efisiensi, ekonomis, itu akuntan, manajemen. Oke? Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, untuk Ya. saran dan masukannya. Saya kembalikan ke Misna. Oke, tadi sudah bahas terkait dana desa. Nah, sekarang saya coba flashback lagi, bahas tentang TKD atau transfer ke daerah. Hmm. Sebelumnya mungkin teman-teman kurang dapat info ya. Sebenarnya sejak tahun 2017 pemerintah itu telah mengalokasikan sebesar 21% sampai 37% dari APBN untuk dana yang akan ditransfer ke daerah atau TKD. Untuk di tahun terbaru nih, di tahun 2023, anggaran untuk TKD ini mencapai 744,72 triliun. Ini tanpa dana desa. Yang mana dana TKD ini diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, serta pendanaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja terdapat masalah yang berpotensi untuk menimbulkan adanya tindakan korupsi, di mana ada celah korupsi yang umum itu penyelewengan dana sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari dana tersebut, dari dana TKD ini. Yakni rendah hal ini dipicu karena rendahnya kemampuan untuk mengelola keuangan dan aset dalam otonomi daerah. Hal inilah yang menyebabkan eh, hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem yang mengakibatkan munculnya indikasi korupsi tadi. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara dan atau mungkin rekomendasi gitu ya agar implementasi dari dana TKD ini bisa bebas atau minim gitu ya penyelewengan dana atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi.
Boleh langsung dijawab, Pak. Ya, misalnya sebetulnya menarik kalau kamu bisa kasih contoh ya, terjadi penyelewengan dengan dana transfer gitu ke daerah. Itu akan menarik untuk melihat kasusnya gitu ya. Kalau kita ketakutan soal dikorupsi gitu ya, dana. Jadi semua dana APBN itu rawan korupsi, ya, semua rawan korupsi. Kenapa itu? Karena dari awalnya disusun itu melibatkan orang-orang yang dipilih itu ya, bukan karena integritas gitu, bukan dipilih karena dia sudah pernah memerangi korupsi. Kan itu pertanyaan kamu kan, yang mencegah korupsi kan? Jadi orang DPR itu apa dipilih karena dia sudah membuktikan tidak korupsi? Begitu kah? DPR itu dipilih begitu nggak? Nah, menurut Misna, orang anggota DPR itu dipilih karena udah memerangi korupsi. Bahkan sekarang mau dipilih cuma partainya coba ini. Jadi nggak bukan dipilih orangnya. Jadi apa ada partai di Indonesia yang nggak korupsi anggotanya? Apa ada? Kan nggak ada kan? Jadi setahu saya nih orang dipilih itu karena nyumbang ya, si amplop gitu. Itu yang pasti itu. Begitu kan? Setahu saya nih, Misna nih. Kalau Misna punya pendapat lain, kasih tahu saya. Iya, Pak, betul, Pak. Setahu saya itu gitu. Karena orang Indonesia hebat banget ya. Saya nggak ngomong saya ya. Saya Misna Trice. Trice mau dikasih amplop terus milih orang itu mau nggak? Mau nggak? Ada Iya, misalnya Pak. saya mau jadi micet saya kasih uang kau pilih saya mau. Mau milih nggak? Milih saya nggak? Enggak, Pak. Enggak lah ya. Kan kita kita ini udah bisa mikir ya. Dan kita tuh juga punya uang ya. 100.000 apalah gitu kan ya. Tapi 100.000 tuh untuk orang di daerah yang pelosok itu, yang diganggang hidupnya, yang hidupnya itu besok nggak tahu makan apa itu kan berharga ya 100.000 tuh. Dan kalau udah terima uang itu kan ada yang ngawasin loh di sana. Oh si Anun terima uang dari ini kan udah tahu kan dicatat kan malu hati juga udah terima uang kan. Terus nggak bisa tuh bilang oh, nanti nanti waktu penusukan saya nggak nyoblos kan nggak bisa begitu deh. Takut pertama gitu kan nanti kalau kalah kan ditanya itu kan, kamu nggak nyoblos kemarin gitu kan, udah terima uang gitu. Terus apa? Jadi intinya eh, banyak kita milih itu karena DPR-nya nih ya, DPR kan yang ngawasin pemerintah nih. Kalau DPR itu, terus kalau presiden, presiden juga mungkin sebagian dia dikasih uang juga. Terus kalau presiden kan yang nunjuk menteri, jadi anggaran itu, anggaran itu ditetapkan oleh siapa? Oleh DPR dan pemerintah kan. Pemerintah itu menteri-menteri kan. Menteri-menteri yang jadi menteri siapa? Dari partai politik ya, kebanyakan kan, kecuali Bu Sri Mulyani kan gitu. Tapi kebanyakan dari partai politik. Nah, itu lagi partai politik, dia apa partai politiknya udah berjuang untuk anti korupsi nggak? Oh, saya anti korupsi, saya nggak mau korupsi. Ada yang begitu partai politiknya. Membuktikan dia nggak korupsi, kalau korupsi dia langsung bubar, nggak ada kan? Ya, dia juga makhluk biasa hidup di antara orang-orang yang korup gitu kan, yang mencari makan dari uang-uang yang tidak halal juga. Jadi ya Anda bisa bayangkan lah ya, politik kita masih kayak begitu. Siapa yang mau biayain kalau rapat-rapat di daerah gitu kan? Siapa kalau bukan si orang dari caleg-calegnya itu. Jadi Misna, bagaimana kamu mau menciptakan sesuatu yang tidak korupsi kalau orang-orang mendapat jabatan itu masih menghitung nanti gua harus ganti nih uang-uang ini gitu. Selama itu masih terjadi, ya anggaran diakalin, diakalin supaya bisa dikorupsi. Di Indonesia dari zaman saya jadi audit ya, jadi auditor, itu namanya bukti bisa direkayasa. Apalagi zaman sekarang, zaman now, ya orang kerja benar bisa difitnah, bayangkan. Zaman now kayak begitu, orang kerja benar bisa difitnah, tuh. Bisa dibolak-balik gitu. Apalagi bukti ya, ya bukti tinggal dibolak-balik, tinggal cari orang-orang yang setuju, kasih uang, selesai bukti itu. Gitu ya. Jadi kalau kamu tahu kasus hukum ya, saya punya orang pengacara gitu. Pertama-tama waktu jadi pengacara lihat
masalah hukum tuh pusing dia nggak bisa tidur gitu loh. Karena tidak adilnya itu orang yang salah dibenerin, yang benar disalahin gitu. Tapi setelah 20 tahun menjadi pengacara, akhirnya dia harus terima itu. Begitulah hukum di Indonesia gitu. Jadi orang salah bisa benar, orang benar bisa salah. Kejam sekali pokoknya. Ya, jadi tanya nih, bagaimana korupsi nggak bisa supaya bisa caranya? Pertama harus transparan kan, harus terbuka dengan mudah gitu. Harus siapa beli apa gitu di desa itu, di transfer daerah itu siapa gitu. Harus transparan siapa yang mengusulkan gitu. Siapa yang berkepentingan di situ, misalnya DPRD, DPR-nya, DPRD-nya itu harus jelas siapa orangnya gitu. Itu harus harus jelas tuh kalau sehingga bisa diminta nanti pertanggungjawabannya gitu. Apa dia memang untuk membangun apa. Jadi transparansi akuntabilitas penting banget untuk memastikan bahwa uang ini yang tanggung jawab siapa nih. Terus kalau nggak jadi gimana? Kalau barangnya nggak sesuai harapan, itu harus ditingkatin. Ya, jadi karena memang di desainnya sudah ada korupsi gitu, sudah pasti untuk pertama mengembalikan uangnya gitu. Gimana cara ngembaliin uangnya? Ya pastilah beli barangnya dari tempat yang ada hubungan sama anggota DPR atau DPRD gitu kan, atau pemerintah gitu. Ya nanti kan tinggal dibagi aja kan ya. Paham tuh caranya ngambil uangnya. Dia beli barang dari orang swasta nggak ada hubungan, tapi orang itu berhubungan sama anggota DPR gitu. Ya nanti tinggal dibagi-bagi kan. Begitu. Jadi ya berat memang berat kalau kalau tadi itu tidak ada transparan, tidak ada akuntabilitas ya. Orang yang dijadikan apa, pemimpin manajer publik itu tidak bicara, tidak punya hati untuk melawan korupsi gitu. Ya, jadi siapa sekarang pemimpin publik yang jelas-jelas melawan korupsi, kita pilih dia. Jangan ragu itu. Yang masih ngomong doang gitu nggak ada buktinya, nggak usah dipilih. Nggak ngomong sama sekali gitu. Begitu, Misna. Oke, Pak, berarti memang dari desain apa Ya, pihak-pihak atau pejabatnya itu memang sudah korupsi gitu, Pak ya. Jadi iya. semua Jadi korupsi itu dana-dana udah dari rencana, rencana, kebijakan gitu. Itu korupsi dari sana. Oh, nah korupsi ya, bukan 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 apa semuanya lancar nih, semuanya bagus tuh di bawah dikorupsi. Nggak begitu. Nggak penjualannya beli terus harganya dimahalin. Oh, kayak gitu mah gampang ketangkep loh. Sudah. iya, tadi Bapak juga sempat jawab cara untuk mengurangi korupsi ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya, Pak. Iya. Jabat publiknya harus transparan, akuntabel gitu. Siapa dia? Siapa yang mengelola dana ini? Siapa yang mengelola dana transfer daerah itu harus jelas. Siapa yang make? Harus jelas. Kamu bisa dapat nggak informasi itu sekarang saya tanya? Coba cari itu dana transfer ke daerah mana gitu. Di daerah mana gitu. Siapa yang ngelola itu? Itu coba. Terus itu dari apa daerah pemilihan siapa, kepala daerah apa, maksudnya DPR-nya siapa coba. Kalau itu terbuka akan kelihatan tuh. Oh ini sih, ini dari ini dukung si Pak gini. Kalau kalau terbuka itu pasti membuat kita jadi tahu. Oh si Anu yang menerima benefit gitu dari dari ini. Jadi oh, masuk ke bangun jalan ke daerah mana, oh, dapil itu siapa yang ininya orangnya. Gitu. Kalau itu transparan kan kelihatan tuh semua siapa yang ini yang menguntungkan. Nah kalau kemudian bahwa dana itu dipakai yang memimpin adalah dapil ini apa sih A gitu dari dapil ini, tapi dia bangunnya di dapil lain, bagus itu kan. Tapi kayak gitu apa nggak bisa dikerjain? Gampang di Indonesia mah apa yang nggak bisa diatur? Arisan aja gantian, lo sana gue kesini ya, gitu. Orang Indonesia mah pinter lah kalau kayak gitu-gituan. Kalau mau cuman mau cari bukti-bukti kayak gitu yang namanya circumstances tuh mah gampang gitu. Di Indonesia apa yang nggak mau coba? Saya coba tanya deh Bang Denis. Mau nggak suruh begitu? Kalau di luar negeri mungkin nggak mau gitu. Mungkin orang apa lo kamu ngajak ngajak curi gitu. Mungkin ngomong begitu.
Di Indonesia coba diajak gotong royong begitu, biar kebiasaannya mau gitu. Soalnya orang yang takut sama Allah ya, misalnya. Tapi orang kayak gitu nggak kepilih, mis. Susah kan ya? Orang yang nggak takut begitu kan berarti dia nggak ngeluarin uang juga kan untuk kayak gitu-gitu kan. Dia nggak ngeluarin uang nggak kepilih, misalnya. Iya, betul, Pak. Jadi si malakama kan gitu. Jadi orang nanti yang memang itu orang yang punya uang gitu ya. Artis-artis tuh dipakai namanya juga ngeluarin uang loh. Jangan kira dia nggak ngeluarin uang. Pokoknya banyak keluar tuh artis-artis tuh biaya ini, pertemuan apa gitu. Artisnya mikirkan gue kembalinya gimana ya gitu. Begitu misalnya. Jadi begitu kondisi kita nih perpolitikan kita. Jadi makanya peran relawan ya, peran apa hal-hal yang mau mendukung itu krusial banget gitu. Relawan yang benar relawan ya, bukan kayak Bu Mega nanya kan, namanya suka relawan, tapi kok nggak mau suka relawan sih, malah minta-minta jabatan gitu misalnya. Bu Mega udah mulai kritik tuh ya, suka relawan kok malah ngalahin partai politik gitu misalnya. Lo kayak mau jadi berpartai politik, kayak ngeledek timnya suka Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu si itu relawan itu si Budi Ari itu mau bubarin Joko apa Projo apa gitu. Kalau nggak dikasih menteri langsung enggak, tadi dibubarin. Sampai sekarang mau jadi relawan terus. Bikin aja partai politik kan, bukan relawan yang atur itu siapa calon presiden. Partai politik yang bener gitu kan. Jadi ya begini kondisi kita nih sekarang. Terus dijustifikasi kan ada, oh ya, siapa yang nggak mau justifikasi karena kalau itu dari sumber rezekinya, masa nggak dijustifikasi? Pastilah ada yang ngebela. Saya bilang tadi kan, Nabi aja ngomong baik kayak ada orang tetap yang membencinya, yang memfitnah, apalagi manusia biasa. Dan tanya, jadi gimana Pak? Ya itu tadi saya bilang, transparansi, otoritas, takut sama pilih yang takut sama Tuhan, sama Allah. Ada nggak yang begitu? Nah, itu deh. Kalau ada pilih gitu, jangan sia-siain. Jadi caleg juga gitu. Kalau ada pilih yang kayak begitu. Tapi ya inilah masakan Indonesia kan bukan Misna, bukan Gerica, bukan Sembawang Setiono. Kamu coba tuh yang ke Ganggang sana tuh. Emang dia ngerti kayak beginian tuh. Waduh, sedih saya ngeliatnya. Yang hidupnya kekurangan. Jadi ada teori bahwa mereka dipelihara karena dengan gitu mudah untuk dikelola gitu. Dibiarin miskin gitu, supaya mudah dikelola. Begitu misalnya. Ya udah kepanjangan kali ya. Baik. Eh, Masih satu lagi ya, Pak ya. Apa tuh? Ya, kalau kita bahas korupsi itu memang tidak ada habisnya. Nah, seperti yang baru-baru ini viral gitu ya terkait korupsi oleh Gubernur Papua. Di Oke, ada narasi yang mungkin Chris terlebih dahulu baca, Chris. Ya, Gris. Iya, baik. Em, narasinya tuh ini Pak. Jadi Ya. eh, dana otonomi khusus Papua ini merujuk data Kementerian Keuangan, dana otsus, dan dana tambahan infrastruktur Hmm. yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai 138,65 triliun dari rentan tahun 2001 sampai 2022. Nah, dana otsus yang digelontorkan ke Papua ini sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana otsus itu ada belanja kementerian dan lembaga, dana transfer keuangan, dana desa, dan sebagainya. Hmm. Nah, totalnya itu lebih dari 1 triliun ya, Pak. Terus Hmm. di mana total keseluruhan dukungan fiskal untuk Papua dan Papua Barat pada periode tahun 2001 sampai 2022 tepatnya sebesar 1,92 triliun. Nah, jumlah itu terdiri dari dana otsus dan dana tambahan infrastruktur mencapai 138,65 triliun, dana transfer ke daerah dana desa sebesar 702,20 triliun, serta belanja kementerian dan lembaga sebesar 251,29 triliun yang disalurkan ke
era Palukasti itu sebesar 500 triliun lebih. Nah, Banyak ya. iya Bapak. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa eh, masih banyak rakyatnya yang sepertinya tidak dapat apa-apa, masih sangat kurang lah, tetap miskin begitu Pak. Dalam hal Ya. ini terlihat jelas dari sarana prasarananya seperti jalan yang kurang memadai, minimnya Hmm. sekolah, dan kesehatan masyarakat Papua yang masih rendah. Hmm. Nah, di bulan Maret tahun 2022, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Papua itu tercatat mencapai 26,56% Hmm. Nah, jadi eh, Gubernur Papua ini, Lukas NMB, diduga telah melakukan tindakan korupsi yang kemungkinan besar ini melakukan praktik korupsi sehingga Provinsi Papua tetap tertinggal meski upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan TKD. Nah, Hmm. bagaimana tanggapan Bapak terkait berita ini, Bapak? Menarik, menarik. Jadi kalau gereja dari kecil di Jakarta udah di Jawa. Saya baru 2 tahun, Pak, merantau di Jakarta. Dari kecilnya Jadi memang, dari dulu di Papua. iya. Ya ini eh, harapan besar ada di gereja ya. Jadi apa, orang-orang yang apa besar di sana merasakan kemudian sekolah di sini. Ya harapannya sih kemudian bisa dipilih menjadi pemimpin di sana ya gitu. Itu tadi saya bilang semoga gitu ya apa kalau ada pemungutan jadi gubernur, jadi bupati, dari wakil itu orang-orang seperti gereja bisa kepilih gitu. Nah ini saya bilang tadi transparansi dan akuntabilitas eh, apa pengelolaan SDM di Papua itu kayaknya perlu di ini di apa diperhatikan gitu ya. Jadi SDM Papua itu yang sudah dididik, sudah ini itu bisa nggak membuat Papua itu eh, dalam mengelola keuangannya gitu bisa lebih transparan dan accountable gitu. Jadi jelas diperiksa oleh BPK ya. Nah ini menarik nih. BPK meriksa ke sana. Sanggup tidak BPK untuk meriksa dengan benar gitu kan? Eh, eh, Sanggup nggak membahas masalah yang dia bahas oleh Richard. Jalanan nggak bagus-bagus, nggak panjang-panjang, cuma satu jalanan aja sepanjang apa di ini apa ibu kotanya apa namanya? Ibu kota Papua, Bentar ya, Bapak Provinsi bentar. Jayapura. Kita hold dulu sebentar, bisa? Di hold sebentar. Baik, Bapak. Nanti hold aja, jangan di hold aja. Hold rekamannya. Ikut Indonesia Mengajar. Nah, jadi saya lagi masalah SDM. Jadi saya rasa sih mungkin lebih baik ke akuntabilitas transparansi SDM Papua gitu. Supaya mereka bisa lebih berkontribusi gitu. Yang udah belajar tuh eh, pemerintah bikin apa gitu. Sekarang kamu dengan program Pemda atau program pusat nih sekolah di UNJ? Dengan program pusat, Pak. Nah, pemerintah pusat misalnya. Jadi gimana caranya meletakkan gereja ini di prospek seperti itu jadi apa gitu. Jadi masalah SDM ini yang paling berat di Papua. Jadi gitu Graci, kalau saya sih menjawab Papua itu masalah SDM Papua itu nggak ada masalah yang lain gitu ya. Korupsi ya, kalau SDM-nya lemah ya korupsi jadi di mana-mana dong gereja gitu dan dijustifikasi jadi gitu kan. Saya bilang kalau korupsi tadi itu bukan nggak didesain, dirancang kan orang semakin lama makin canggih korupsi karena peraturan makin canggih, yang korupsi makin canggih juga gitu. Gitu gereja ya. Jadi jelaslah dana itu nggak sampai karena dikorupsi udah pasti itu Bapak. Itu udah pasti. Ya, kalau dana itu sampai digunakan dengan baik, ya Papua harusnya lebih baik dari ini. Itu ya. Iya, baik, Bapak. Karena yang saya lihat yang terjadi di Papua juga memang betul, Pak, yang tadi Bapak bilang SDM-nya masih sangat kurang di sana, Pak. Gitu. Itu, jadi itu yang perlu diperbaiki. Saya yakin Pak Anies Baswedan juga sama lah, saya setuju tuh. Coba ditaruh tuh orang-orang yang sudah ini untuk mengelola.
Papua lebih baik. Pasti hebat Papua gitu. Makanya saya tertarik tuh Pak Anies Baswedan pendekatan dari tim sepak bola. Papua pernah berjaya hebat sekali kan di sepak bolanya itu pernah keren lah jadi mutiara dari apa gitu kan. Dulu tuh waktu masih saya muda. Sekarang kan nggak lagi tuh, nggak kedengeran Papua tuh, sepak bolanya gitu. Itu kan SDM kan, di SDM. SDM-nya yang perlu dikelola dengan baik. Saya rasa kan Indonesia bisa. Itu yang ikut sama Pak Anies Baswedan bisa tuh, pintar gitu loh. Bisa kan kalau ini ya, Baik, ya. berdasarkan dari diskusi yang sudah kita lakukan kali ini, saya akan memberikan closing statement. Yang pertama, DAU atau dana alokasi umum itu bukan hanya pemerataan secara nominal, namun lebih ke pemerataan kesempatan. Artinya, setiap orang itu punya kesempatan yang sama. Dan yang kedua, dana desa kenapa belum efektif dikarenakan memang lemahnya pengelolaan keuangan dana desa itu sendiri, Hmm. dan eh, dana desa ini umumnya hanya untuk menstimulus saja, di mana nantinya diharapkan pemerintah desa ini bisa lebih mandiri. Nah, yang ketiga, semua dana tidak saja TKD itu berkemungkinan ada tindakan korupsi karena ada niat korupsi. Eh, Kemudian cara yang tadi sudah Bapak sarankan yaitu dengan adanya transparansi akuntabilitas yang harus ditingkatkan lagi di SDM-nya itu sendiri. Ya. Kalau Bapak Nah, ada di closing, SDM yang ngelola uang, SDM yang ya bertanggung, manajer publiknya siapa? Itu manajer publiknya itu. Terus apa yang dibikin gitu. Gitu. baik. Bapak ada closing statement tambahan mungkin? Ya, saya rasa ini dana-dana ini dana-dana yang ke daerah ini otonomi desentralisasi ya kurang efektif sampai sekarang karena terbukti tidak membuat desa dan itu menjadi mandiri atau daerah tidak jadi mandiri. Yang ada jadi bergantung sama pusat gitu. Mungkin dengan cara korupsi ini pusat mengendalikan daerah-daerah gitu. Jadi semuanya bertukuk lutut sama sama pusat karena sudah sudah kena permennya dari pusat gitu. Jadi tidak menggunakan untuk kemandirian tapi untuk malah jadi bergantung karena korupsi, karena pada kepentingan pribadi gitu. Coba nggak ada yang kepentingan publik gitu. Secara umum ya satu dua ada tapi nggak terlalu penting nggak berpengaruh. Gitu closing statement saya. Kalianlah Oke, yang menjadi eh, ini ya SDM SDM terbaru nanti yang menggantikan mereka. Ya jangan korupsi ya. Oke? amin, amin, amin Pak, insya Allah. Oke, terima kasih closing statement dari Baik. Pak Bambang. Nah, sekarang sudah di akhir kami tutup diskusi pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.